Selamat pagi, Jemaat GKI Narogong yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah Minggu Sengsara ke-6 ini. Dan saya berharap video ini diputar bertepatan dengan ibadah Minggu di keluarga masing-masing dalam sesi khotbah supaya berpadan dengan tata ibadah yang sedang kita lakukan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan izinkan kami kembali menikmati kebenaran firman Tuhan di Minggu Sengsara ke-6 ini. Meskipun kami beribadah masing-masing di rumah tangga kami, masing-masing karena kondisi di tengah-tengah bangsa kami. Dan karena itu Tuhan, biarlah urapan dan jamahan-Mu menjadi milik kami dalam kebersamaan di rumah tangga kami masing-masing. Kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami firman Tuhan di tengah-tengah situasi yang kami sedang alami ini. Kami tetap boleh bersyukur kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Damai di hati. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini kita akan baca dari Matius 8 ayat 28 sampai dengan 34. Matius 8 ayat 28 sampai dengan 34. Lembaga Kitab Indonesia memberi judul "Dua orang yang kerasukan disembuhkan". Demikian firman Tuhan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dan dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GKI Narogong yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita diberi tema kepedulian, karya kepedulian dan penebusan Allah bagian yang ke-6 dengan tema pembebasan dari kuasa kegelapan. Dasar Alkitabnya Matius 8 ayat 28 sampai dengan 34. Saudara, banyak orang Kristen tanpa sadar atau juga secara sadar terlibat atau mengikatkan diri pada kuasa kegelapan. Misalnya ramalan-ramalan, ramalan bintang, sesajen, memanggil roh orang mati, berdukun, meminta bermantra, karakter buruk, bicara dengan orang, dengan kuburan, atau diikatkan orang, seperti seorang ayah membaca mantra buat anaknya, atau upacara-upacara yang melibatkan roh dunia. Nah, orang-orang seperti ini, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang masuk dalam golongan ini membuatnya, pertama, tidak suka ibadah. Yang kedua, tidak suka baca firman Tuhan, tidak suka berdoa. Yang ketiga, selalu gelisah, cemas, dan suka marah.
dan karakter-karakter yang semakin buruk. Dan yang keempat, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak mengerti rencana Tuhan, sulit memahami atau sulit mengalami berkat. Karena itu hidupnya selalu susah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara, kalau saya, kalau kita semua sadar akan ikatan ini, maka seharusnya kita minta pelayanan pemulihan. Kita minta pelayanan pemutusan ikatan si jahat ini, sebagaimana yang tertulis dalam doa Bapa kami yang kita selalu bacakan bersama-sama, yaitu jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada segala yang jahat. Nah, karena itu saudara-saudara yang kekasih, di minggu sengsara ke-6 ini, Tuhan Yesus yang adalah Allah kita yang hebat itu, adalah Allah kita yang ajaib itu, Allah yang perkasa itu, dan yang luar biasa itu, selalu berkarya dalam diri kita, berkuasa dalam diri kita, berkuasa di bumi, berkuasa di sorga. Iblis tidak punya kuasa sama sekali di hadapan Yesus. Yohanes 14 ayat 30. Tuhan Yesus mewajibkan kepada kita semua sebagai muridnya, sebagai pengikutnya, jangan takut. Di Matius 14 ayat 27. Tuhan Yesus sebagai penguasa atas alam semesta. Kita melihat misalnya di ayat 29 bacaan kita hari ini, setan itu yang ada di Gadara, atas dua orang itu takut menghadapi Yesus. Karena apa saudara-saudara? Dia bilang di ayat 29, belum waktunya. Artinya saudara-saudara, iblis tahu kedatangan Yesus yang kedua adalah waktu yang tepat untuk mereka dihakimi. Nah, karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tapi muncul pertanyaan bagi kita di ayat 30 sampai 32, mengapa Yesus menyuruh setan-setan itu ke babi-babi itu? Karena ternyata saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Lukas 15 ayat 4 dikatakan, 1-2 jiwa lebih berharga dari babi-babi yang dimaksud. Nah, karena itu saudara-saudara yang kekasih, Alkitab mengajarkan buat kita semua, orang Kristen, orang yang percaya, ketika saudara juga beribadah di rumah, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh didiami oleh Roh Kudus, tidak mungkin kerasukan roh jahat. Itu di 2 Korintus 6 ayat 15 sampai 16. Nah, karena itu Tuhan Yesus menjanjikan kepada orang percaya, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan secara sejati akan menerima kuasa atas iblis dan setan. Dengan mematahkan kuasa iblis, dengan memerangi secara rohani oleh kuasa Roh Kudus. Dalam Lukas 4 ayat 14 dan 19. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yang bersama dengan Tuhan Yesus menjadi aman, menjadi tentram, teristimewa. Saudara-saudara yang kekasih dalam masa yang sedang kita alami di tengah-tengah bangsa kita saat ini, yang disebut orang virus corona. Percayalah, virus corona tidak lebih besar kuasanya daripada kuasa Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama mengusirnya dengan kuasa yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Karena itu tetaplah percaya, kuasa Tuhan lebih besar. Jangan khawatir. Darah Tuhan Yesus melindungi kita. Darah Tuhan Yesus Kristus adalah alat pelengkap keamanan kita menghadapi situasi yang ada saat ini. Serahkan diri kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Dia akan melindungi, menjagai kita. Biarlah Tuhan terus memberkati anak-anak Tuhan. Meskipun kita beribadah di rumah, saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Nah, karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana bangsa Israel terlindungi oleh darah anak domba yang mereka oleskan di pintu rumah mereka, saya juga percaya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga darah Yesus Kristus melindungi kita semua anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Dengan cara apa? Jaga kesehatan. Jangan berkumpul-kumpul dulu. Dan jaga jarak.
distancing fisik. Dan karena itu saudara-saudara yang kekasih, dengan kita menuruti apa yang menjadi perintah pemerintah kita, maka kita percaya kita akan terhindar dari sakit penyakit, termasuk dari virus corona. Tuhan kiranya terus memberkati kita, melindungi kita, menjagai kita, setiap kita berserah kepada Tuhan. Selamat masuki minggu sengsara yang ke-6. Tuhan Yesus menyertai kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Teruslah berharap kepada Tuhan, Dia akan membuat saudara menjadi pemenang di dalam Tuhan. Amin. Tuhan berkati.